Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafli Syarif. Saya dari Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Informatika juga dengan NIM 23 10 23 7 10 70. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi, dari dampak, penyebab sampai cara pencegahan korupsi agar tidak terjadi lebih banyak lagi di masa depan nanti. Itu korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, baik itu dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Itu adalah ini maksud dengan korupsi. Pertama, kita akan membahas tentang penyebab kenapa orang korupsi. Penyebab pertama adalah pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Ya, tekanan salah satunya karena faktor ekonomi. Hal tersebut, tetapi seringkali hal tersebut bukanlah tekanan yang begitu besar, melainkan hanya tekanan yang dibuat-buat oleh sang pelaku. Itu faktor pertamanya. Yang keduanya adalah kesempatan. Lemahnya pengawasan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita membuat pelaku tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Itulah adanya kesempatan, disitulah pelaku masuk. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Jadi ketika seseorang memiliki rasionalisasi atau pembenaran, itu dia akan melakukan korupsi tanpa rasa bersalah, atau mungkin memiliki rasa bersalah yang lebih kecil dibandingkan orang-orang pada umumnya. Seperti contohnya, saya korupsi karena gaji saya kecil. Itu adalah suatu hal yang tidak benar, tapi karena dia memiliki rasa rasionalisme yang tinggi, dia membenarkan hal tersebut. Ini kita akan lanjutkan ke dampak dari korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah merusak kedisiplinan. Jelas hal ini akan merusak kedisiplinan karena ini melakukan tindakan kecurangan, sehingga orang-orang merasa hal yang salah pun bisa dibenar-benarkan. Pertama, ada biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini terjadi karena dengannya banyaknya orang korupsi, banyak hal-hal yang naik seperti pajak, biaya untuk membuka usaha dan lain-lain. Hal itu membuat kita kaum yang ingin membangun usaha pun menjadi kesulitan karena biaya ekonomi yang semakin tinggi dikarenakan oleh korupsi yang terus menjalar. Itu adalah menghambat profesionalisme. Profesionalisme. Hal ini bisa terjadi karena contoh, ketika ada seorang karyawan yang berprestasi menjadi tidak berprestasi karena sogokan dari karyawan lain yang bisa dibilang dia tidak memiliki prestasi yang sesungguhnya. Hal ini bisa merusak profesionalisme yang ada di dunia kerja ataupun di dunia masyarakat yang ada saat ini. Yang keempat, ada kekacauan politik. Hal ini terjadi karena undang-undang ataupun peraturan-peraturan hukum-hukum yang dibuat seringkali merugikan masyarakat dan membuat orang-orang yang berkuasa lebih berkuasa lagi dan lebih nyaman lagi dengan kedudukan yang mereka punyai dan lebih nyaman untuk melakukan tindakan korupsi lainnya. Ada kebencian sosial. Hal ini terjadi karena koruptor tersebut ketika ketahuan, dia akan benci oleh masyarakat yang ada karena dia telah merugikan banyak orang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara pencegahannya ya. Berikut cara pencegahannya. Yang pertama adalah penguatan hukum dan penegakan hukum. Dengan tegasnya hukum atau perundang-undangan yang ada bisa membuat para koruptor jerah dan para pelaku lainnya berhenti untuk melakukan tindakan korupsi.
Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, mengedukasi dan memberitahu masyarakat tentang dampak-dampak yang terjadi akibat koruptor dapat mengurangi antusias orang lain terhadap korupsi, dan juga dapat membuat masyarakat sadar akan hal itu, bahwa itu bukanlah suatu hal yang bisa dimaafkan atau dinormalisasi. Yang ketiga, adanya penguatan institusi dan pengawasan dan pemeriksaan, memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga pengawas seperti KPK ataupun Ombudsman, seperti itu. Yang keempat, ada pengembangan budaya integritas. Itu dengan cara membangun budaya organisasi yang menghargai integritas, etika, dan transparansi di sektor publik dan juga swasta. Yang kelima, ada peningkatan gaji pegawai publik, memastikan pegawai dan karyawan untuk mendapatkan gaji yang cukup atas kinerja mereka. Itu dapat mengurangi motivasi mereka dalam melakukan tindakan korupsi. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.